Kamu pernah melempar koin lalu bilang, ini acak. Atau mungkin pilih angka secara random dan bilang, ini kebetulan aja. Tapi, apakah acak itu benar-benar ada? Atau semuanya hanya ilusi yang kita percaya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut sesuatu sebagai acak kalau kita tidak bisa memprediksinya. Contohnya, nomor undian, kartu yang kita ambil, atau hasil lemparan dadu. Tapi definisi acak dalam sains jauh lebih kompleks. Saat kamu melempar koin, hasilnya terasa acak. Tapi, kalau kamu tahu sudut lemparan, kekuatan, arah angin, gravitasi, dan permukaan tanah, kamu bisa prediksi hasilnya dengan tepat. Jadi, itu sebenarnya bukan acak, tapi kompleks. Ketika playlist kamu muter lagu dari satu artis terus-menerus, padahal kamu aktifkan shuffle, itu bukan salah sistemnya. Itu otak kamu yang berharap acak itu artinya harus rata dan adil. Dalam matematika, keacakan merujuk pada urutan data atau kejadian yang tidak menunjukkan pola. Dalam fisika, ada dua pendekatan besar. Deterministik, segala hal terjadi karena sebab akibat, jadi kalau kamu tahu semua variabelnya, kamu bisa memprediksi hasilnya. Stokastik atau probabilistik, beberapa sistem benar-benar memiliki elemen keacakan. Dunia ini deterministik atau acak? Nah, disinilah kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Di tingkat makroskopik, seperti benda jatuh atau mobil berjalan, dunia tampak sangat deterministik. Contoh, kita bisa memprediksi kapan gerhana akan terjadi, bahkan sampai ribuan tahun ke depan. Fisika Newton bekerja dengan sangat presisi. Tapi di tingkat mikroskopik, atom, partikel subatom, fisika berubah menjadi dunia yang tak pasti. Dalam mekanika kuantum, kita tidak bisa tahu pasti posisi dan kecepatan partikel secara bersamaan. Inilah yang dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Bahkan, peluruhan radioaktif, seperti kapan sebuah atom akan hancur, sepenuhnya acak. Tidak ada penyebab pastinya yang bisa kita prediksi. Tapi tunggu dulu. Apakah semua yang tampak acak benar-benar acak? Mesin slot tidak benar-benar acak. Mereka dikendalikan oleh algoritma yang disebut Pseudo-Random Number Generator atau PRNG. Jadi, hasilnya terlihat acak, tapi sebenarnya diatur oleh kode. Hal yang sama terjadi pada komputer. Komputer tidak bisa benar-benar menghasilkan angka acak tanpa input eksternal, seperti suara atau radiasi. Jadi mereka menggunakan pseudo-random, yang artinya acak semu. Artinya, bisa saja dunia kita sebenarnya sangat teratur, tapi karena keterbatasan pengetahuan atau data, kita merasakan bahwa segala sesuatu ini acak. Nah, gimana dengan hidup kita? Apakah pertemuan kita dengan orang tertentu itu acak? Atau mungkin keputusan yang kita buat hari ini adalah rantai panjang sebab akibat yang kita tidak sadari? Banyak peneliti menyebut bahwa keberuntungan adalah kombinasi dari peluang dan persiapan. Dan bahkan dalam sistem acak, ada pola yang bisa muncul, seperti aturan dalam kekacauan. Jadi, apakah keacakan itu nyata? Jawabannya tergantung dari sudut pandang kita. Dalam matematika, bisa diukur. Dalam fisika kuantum, mungkin nyata. Dalam kehidupan, mungkin hanya cara kita memberi makna pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Bayangkan kalau kita bisa membedakan mana yang benar-benar acak dan mana yang hanya terlihat acak. Kita bisa lebih bijak dalam membaca situasi, membuat keputusan, bahkan dalam menghindari manipulasi karena tahu bahwa banyak hal yang terlihat acak ternyata tidak benar-benar acak. Meski hidup ini tampak acak, bukan berarti kita tidak punya kendali. Mungkin tugas kita bukan memahami semua kemungkinan, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian itu.